ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
wallahu akbar, astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Rawahu Dailami. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah seraya bersama kita mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari yang kedua di tahun 2023 ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memesankan kepada diri saya khususnya dan para jamaah pada umumnya, pesan saya adalah mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Pertanyaan itu kita datangkan dari diri kita dan kita sendiri yang menjawabnya. Tidak usah orang lain yang menjawab. Pertanyaannya itu, kenapa sampai detik ini kita ini masih diberi hidup oleh Allah? Itu pertanyaannya. Kira-kira kita ini sudah sadar apa belum dengan kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita? Atau kita terlena dengan kehidupan sehingga kita sendiri tidak sadar bahwa hidupnya diri kita itu karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada Al-Quran, Allah berkata begini, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun. Jangan sampai nanti kita itu, kehidupan kita dunia itu hanya bermain-main belaka, senda gurau belaka. Itu jangan. Maka kita tanya pada diri kita, kenapa sampai sekarang kita ini masih diberikan hidup? Tentu jawabannya antara kita ini masing-masing berbeda. Tergantung sejauh mana kekuatan iman kita. Bagi orang yang sadar akan imannya, dia menyadari bahwa kehidupan yang ada pada dirinya adalah digunakan untuk bersyukur terhadap yang memberi kehidupan. Nah, bentuknya ini lalu memunculkan sikap ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah yang memberi kehidupan. Maka nanti buka yang seringkali sudah saya katakan,
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Nah, sudah saya tunjukkan ayatnya, suratnya, tinggal kita merenungi kira-kira sudah sampai di situ apa belum. Sebab kalau kita mau berbicara jujur, sebetulnya dengan ditinggalkannya tahun 2022 lalu kita masuk di tahun 2023, sebetulnya kita tidak semakin bahagia tapi semakin gelisah. Kenapa semakin gelisah? Karena kita yakin bahwa persediaan yang Allah berikan kepada kita itu semakin berkurang. Umur tidak semakin bertambah tapi semakin berkurang. Sementara kita sendiri kadangkala lalai dengan yang memberikan kehidupan. Dan kita semuanya tahu bahwa kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah ini akan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Maka itu memahami Al-Quran surat Al-Baqarah 21 ini menjadi renungan bagi kita. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harus difahami bahwa kita dicipta oleh Allah, dihidupkan oleh Allah itu agar kita menyembah terhadap Allah yang menciptakan kita, mengabdikan diri kita terhadap yang menciptakan kita. Allah menciptakan orang-orang sebelum kita ditugaskan untuk hanya menyembah kepada Allah. Karena hakikatnya semua yang ada itu tidak bakalan ada kalau tidak dicipta oleh yang maha ada. Hakikatnya yang sampean akui bahwa sampean hidup, itu hakikatnya sampean dan saya enggak hidup kalau sampean dan saya tidak diberi kehidupan oleh zat yang maha hidup. Maka sadar bahwa dirinya ada, dirinya hidup karena diadakan, karena dihidupkan. Orang yang beriman selalu berupaya untuk mengajak dirinya bersyukur terhadap yang mengadakan, terhadap yang menghidupkan. Nah, ini direnungi, kira-kira perjalanan umur yang sudah kita habiskan kita gunakan seperti itu apa tidak. Maka tadi saya katakan jawabannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang bisa menjawab hanya dirinya sendiri, sebab tidak ada yang tahu terhadap diri orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi kita mencoba dengan datangnya tahun 2023 itu merenungi diri kita. Ibarat kita berjalan, berlomba, berjalan dari Samarinda sampai ke Tenggarong. Kita umpamanya sudah sampai ke Loduri, tinggal berapa kira-kira menuju Tenggarong? Ya, kalau kita tahu batasannya, sementara kita tidak tahu. Maka Rasulullah dengan bahasa yang indah mengingatkan kepada kita supaya kita tuh ingat senantiasa dengan kematian. Kematian selalu dekat dengan kita. Nah, mudah-mudahan di dalam kita duduk pada malam hari ini, di samping kita untuk bersama-sama tholabul ilmi, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah sehingga tidak menjadi hati yang keras, hati yang kalau bilang orang Jawa itu atos. Hatinya itu loh susah untuk diajak kebaikan, itu susah. Kalau dalam istilah hadis itu qaswatul qalbi, hati yang keras, susah menerima kebenaran. Ini kita lihat pada diri kita masing-masing. Ini mudah-mudahan ini, sehingga kita banyak diajarkan oleh guru-guru kita. Di saat orang pada lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan, zat yang mengadakan, zat yang menghidupkan, maka saat itu manakala kita ajak diri kita ingat dengan Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak yang mengajarkan kepada kita, ketika malam tahun baru bukan kita gunakan untuk rame, tapi kita gunakan untuk mengingat kepada Allah. Lalu ada yang mengajarkan ketika jam 12 pergantian waktu hari itu menurut hitungan Masehi
Kita diperintah untuk membaca, diajak untuk membaca zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada lagi yang mengajak kepada kita, menganjurkan untuk membaca kalimat tauhid sebanyaknya. Ada yang menyatakan 111, ada 313, ada yang 444, macam-macam. Lalu ditutup dengan kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya bagaimana menjaga kemurnian ketauhidan, menyadari bahwa diri kita itu ada karena ada yang mengadakan. Menjadi kita sadar kalau kita mampu untuk membawa diri kita tunduk di atas aturannya. Lah aturannya itu disampaikan lewat pesuruhnya, yakni Rasul yang kita yakini. Nah ini perlu untuk kita awasi. Maka Rasulullah dalam kitab Muhtarul Ahadits yang menjelaskan tentang dunia dan akhirat itu ada hadis pendek yang mari kita sama-sama renungkan pada malam hari ini. Hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Hadis itu berbunyi, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Rawahu Dailami an Anas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari sahabat Anas bahwa Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, perbaikilah olehmu semuanya kehidupanmu di dunia. Ketika kita masih diberikan hidup oleh Allah di dunia, diingatkan oleh Rasulullah supaya kita betul-betul menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita semuanya tahu kehidupan kita di dunia itu sangat-sangat pendek sekali. Beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan dengan kita gambaran waktu yang Allah berikan kepada kita kesempatan di dunia itu. Dalam Quran disebutkan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sehari di yaumil kiamah bandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Lalu kalau kita cuma umur 80, umur 100, tidak sampai sehari di akhirat. Selama sementara kehidupan di akhirat itu kehidupan abadi. Kehidupan yang abadi itu nanti ditentukan sejauh mana kita mampu memanfaatkan kehidupan kita yang sangat pendek ini. Loh, itu kalau kita tidak renungi, maka kita akan menjadikan hidup itu sebagai permainan, sebagai apa namanya itu, ya hura-hura. Akhirnya mencari kesenangan hawa nafsunya. Di Al-Quran disebutkan itu, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah olehmu semuanya bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan permainan dan penuh dengan sunda gurau. Padahal sampean dan saya dihidupkan oleh Allah di dunia itu ditunjuk sebagai khalifahnya. Maka Al-Quran surat Al-Baqarah 21 tadi mengingatkan sampean dan saya dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk senda gurau, bukan untuk permainan. Makanya kita canangkan dan renungkan kira-kira kehidupan kita yang sudah kita lewati itu sejauh mana kita sudah menggunakan untuk beribadah. Lalu sebesar apa waktu yang Allah berikan itu kita buat sia-sia. Itu yang tanya kita sendiri. Nah sekarang alhamdulillah saya dan sampean masih diberikan kesempatan hidup. Maka tadi saya katakan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, untuk apa? Kenapa kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saya dan sampean ini masih disayangi oleh Allah, sehingga sampean dan saya masih diberikan kesempatan. Nah kalau kita tidak sadar,
maka kesempatan ini berlalu begitu saja. Akhirnya kita bisa jadi masuk dalam kelompok orang-orang yang khosirun, orang-orang yang rugi. Padahal kita berharap dan berkeinginan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, maka dari itu mari kita coba ini. Perintahnya Nabi untuk kita, di mana Nabi adalah sebagai panutan kita, contoh kita. Beliau mengingatkan kepada kita, aslihu dunyakum, perbaiki olehmu semuanya kehidupanmu di dunia. Kira-kira apa ini? Wa'malu li akhiratikum, beramal, berbuatlah ketika kamu di dunia ini untuk membekali dirimu nanti untuk di akhirat kamu. Kita semuanya tahu kalau kita sudah meninggal tidak lagi ada perintah untuk beribadah, aman sudah. Jadi orang yang kepingin tidak beribadah meninggal, karena meninggal itu sudah tidak dituntut lagi sholat enggak. Kalau musimnya Ramadan puasa tidak dituntut, walaupun hidup harus dilandasi ilmu, karena sudah meninggal nggak perlu repot-repot dengan ilmu, cari ilmu. Lah sampai lain lah duduk di sini untuk tholabul ilmi, sampai Nabi sendiri mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang itu akan diberi oleh Allah faham dengan agama. Nah, kita diberi oleh Rasulullah agar kita faham dengan agama bahwa sampean dan saya hidup itu bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk bermain-main, tapi sampean dan saya diberi hidup oleh Allah itu supaya sampean membawa hidup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bentuk yang diajak oleh kita ini sementara kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti menjadi bekal kita. Dengan tholabul ini nanti orang ilmi sampai tahu bagaimana besarnya perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang mau bersujud kepadanya. Bagaimana perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang suka untuk tholabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Coba. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya yaitu tadi, karena kita akan kembali nanti buka dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-281, dan ini berulang-ulang sudah saya sampaikan. Saya mengingat dan saya sampaikan ini karena kita berada di awal tahun. Awal tahun yang dihitung dari lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, sampean-sampean harus yakin bahwa Nabi Isa itu adalah anak daripada ibunda Maryam. Bukan yakin terhadap Isa alaihissalam anak Tuhan. Kalau sampean meyakini itu murtad, sampean rusak iman sampean. Sampean harus yakin bahwa Nabi Isa itu seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasulnya, lalu diberi wahyu yang terhimpun dalam kitab Injil. Harus kita yakini. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa beliau Nabiullah Isa adalah anak Allah. Kalau sampai itu ada pada diri kita, nah ini, maka kita jaga jangan sampai ini merusak terhadap ketauhidan kita. Kalau sampean tidak percaya bahwa Nabiullah Isa dilahirkan, sampean menjadi orang yang rusak iman sampean. Sebab Al-Quran mengatakan bahwa Nabiullah dilahirkan oleh seorang perempuan yang tanpa bapak, namanya Siti Maryam. Itu harus kita yakini. Loh, kok bisa? Kecil bagi Allah menciptakan Nabiullah Adam tanpa bapak, tanpa ibu? Bisa. Apalagi kalau seorang yang ada ibunya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi rusak iman sampean
kalau saya dan sampean mengakui, meyakini bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Allah, oleh Tuhan. Kan begitu masalahnya, dijaga. Soal keimanan saudara kita yang meyakini bahwa Tuhan Isa sebagai anak Allah, itu keyakinan mereka. Keyakinan kita tidak. Maka itu Rasulullah mengingatkan tadi, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka diberi oleh Allah faham dengan agama, sehingga tidak mencampur adukkan di dalam ketauhidan. Karena ini yang pokok dalam kehidupan kita. Ini diawasi oleh kita. Sebesar apapun dan sebanyak apapun kita berbuat baik, kalau tidak dibingkai dengan tauhid, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituntut adalah bagaimana kita betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang berhak dituhankan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sekiranya langit bumi seisinya, yang berlapis-lapis, ada lapis 7 itu, semuanya berserta diisinya itu diletakkan di timbangan yang sebelah, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang sebelahnya, maka tidak akan mampu untuk mengalahkan la ilaha illallah. Apa yang menjadi masalahnya? Karena semuanya langit bumi seisinya itu hakikatnya dia tidak ada kalau tidak diadakan oleh yang maha ada. Jadi barang yang nggak ada tentu tidak ada bobotnya, tidak ada artinya. Barang nggak ada. Sampean dan saya kan ngaku ada. Akibat ngaku ada, kadangkala kita lupa bahwa diri kita diadakan. Kita memang ada, tapi adanya kita ada yang mengadakan, sehingga sampean dan saya bersyukur terhadap yang mengadakan. Itu masalahnya. Nah, kalau kita sudah rusak dari sisi itu, maka rusaklah segala amal perbuatan kita. Maka ditanamkan ketauhidan. Maka tadi saya katakan banyak para ulama mengingatkan kepada kita ketika orang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sampai baca kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tidak ada yang berhak ada kecuali Engkau ya Allah. Hambamu ini zat apa? Hambamu adalah makhluk yang zolim. Tanpa ada ampunanmu ya Allah, maka hambamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang berhak untuk dituhankan kecuali Engkau ya Allah. Dan hambamu yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad Rasulullah adalah utusanmu ya Allah. Loh, ikrar itu selalu kita jaga terus, lalu diterapkan oleh Rasulullah dalam pengajaran kita dalam sholat. Duduk di antara dua sujud sampai dianjurkan oleh Rasulullah baca doa, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sampean baca 17 kali, sampean baca minim. Setiap rakaat ada duduk di antara dua sujud, sampean baca itu Rabbi firli warhamni. Pertanyaannya bacaan doa yang ketika kita kumandangkan dalam sholat, duduk di antara dua sujud itu, sudahkah kita resapi dalam diri kita? Nih, wa'malu li akhiratikum. Apa kata Nabi? Ka'annakum tamutuna ghadan. Seolah-olah kita merasakan bahwa besok kita sudah mati. Kira-kira sudah sampai di situ apa belum diri kita? Nah, inilah jamaah sekalian yang harus kita renungi dalam diri kita. Waktu yang masih tersisa yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka tadi saya katakan, ini saya pesan untuk diri saya, pesan untuk diri kita semuanya. Pesannya itu apa? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing,
Kenapa? Untuk apa kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Setelah kita mengetahui bahwa diri kita banyak menggunakan waktu untuk berfoya-foya, untuk terbersia-sia, segera kesempatan masih ada, kita manfaatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sampeyan orang yang beriman dipanggil oleh Allah agar di dalam hidup betul-betul menghiasi dirinya dengan ketakwaannya. Hasil daripada kita melihat diri kita ajak diri kita semakin sadar kepada Allah. Karena semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan ini, Allah pasti mengetahuinya dan Allah akan memberikan balasannya. Al-Quran surat Al-Baqarah 281 menyatakan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayo kita takut pada hari di mana kita nanti kembalikan kepada Allah, lalu kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban seluruh perbuatan kita. Sedikit pun tidak akan Allah zalimi diri kita. Maka oleh karenanya orang yang beruntung adalah bagaimana mampu mensikapi sebuah kehidupan yang dimana kehidupan yang kita diberikan oleh Allah ini agar kita gunakan untuk bahwa diri kita masing-masing sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya jabatan tinggi, tidak ada artinya kekayaan yang berlimpah kalau tidak digunakan untuk membawa dirinya sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini, maka jangan heran orang kafir non muslim kaya raya, jangan heran. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampean dan saya harus bangga, senang hidupnya karena janji Allah. Siapa yang menyatakan dirinya bahwa tidak ada yang berhak dituhankan kecuali Allah, dan sampean betul-betul membawa dirinya tunduk di hadapan Allah, janji Allah tidak pernah disalahinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau sampean dan saya betul-betul hanya yakin bahwa hanyalah Allah yang berhak dituhankan, lalu sampean hidup tunduk dan patuh terhadap Allah, surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Maka dalam surat Al-Kahfi yang setiap saat sampean baca, khususnya di malam Jumat itu, yang sampean baca di akhir ayat yang terakhir, potongan surat ayat Al-Kahfi 110 itu, kan Allah sendiri sudah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepingin untuk nanti kembali mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam sampean dan saya melakukan amal soleh itu jangan sekali-kali ada mensekutukan terhadap Allah, terhadap sesuatu. Ini diingatkan oleh Allah. Maka kita jaga tauhid kita ini, la ilaha illallah ini. Maka la ilaha illallah itu menjadi pelebur dari segala dosa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah pengokohan Islam kita, sehingga kita semuanya ini betul-betul menjadi seorang muslim yang sadar, bukan seorang muslim yang hanya nama yang tertuang dalam tulisan, tidak, atau dalam pengakuan, tapi bagaimana kita menjadi orang yang muslim yang sadar. Oh ini. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita itu, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Seandainya kita mampu selalu menempatkan diri kita, jangan-jangan aku besok mati, tahu-tahu besok masih hidup, lalu dia berkata lagi, jangan-jangan besok aku mati. Tidak berkesempatan kita untuk berbuat maksiat.
Terus kita diberi oleh Allah ilmu yang sedikit, tapi ilmu yang sedikit tadi mampu kita gunakan untuk membawa diri kita sadar kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah yufaqihu fiddin, diberi oleh Allah faham dengan agamanya. Loh, sekarang banyak orang yang mengerti, yang tahu dengan agama, tapi kira-kira sudahkah menjadikan agamanya sebagai landasan dalam kehidupannya? Ini perlu ditanya pada diri kita masing-masing. Jangan sampai justru malah diberi oleh Allah agama, ilmu, malah dipakai untuk mengatur agama. Agama itu sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur agama itu? Yang memiliki agama. Siapa yang memiliki agama? Sampean dan saya. Setiap sholat seringkali sampean katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah agama Islam. Jadi Islam itu miliknya Allah. Maka ketika sampean dan saya mengaku menjadi orang muslim, lalu sampean memperjuangkan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, Allah sendiri yang akan menolongnya. Kan begitu dalam Quran kan, intan surkumullah yansurkum, kan begitu. Wa yusabbit aqdamakum, tinggal kita saja. Bagaimana Islam itu sudah betulkah menjadi jiwa kita, atau Islam itu sekedar pengakuan kita. Nah ini makanya setiap pagi dianjurkan baca 3 kali itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu bukan sekedar cuma bacaan begitu saja, tapi diresapi bahwa kita betul ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Kita betul-betul ridho, ikhlas menjadikan diri kita sebagai seorang yang beragama Islam, seorang muslim. Kita betul-betul ikhlas ridho menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita. Lalu kita tanya pada diri kita, sudah sejauh mana pernyataan-pernyataan itu kita ucapkan mampu untuk mewarnai dalam kehidupan kita. Maka tadi pertanyaannya adalah untuk apa? Kenapa kita sampai detik ini masih diberikan kehidupan oleh Allah? Jawabannya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jawabannya karena sampean dan saya masih disayang oleh Allah. Karena sampean masih disayang oleh Allah, terima kasihlah kita kepada Allah. Lah, bentuk terima kasih tidak hanya cukup dengan alhamdulillah, tapi bentuk terima kasih itu dinyatakan dengan sikap dan perbuatan. Nah, tinggal kita melihat perbuatanku gimana, sikap hidupku bagaimana, aku mencari rezekinya milik Allah ini bagaimana. Itu kita tanya pada diri kita masing-masing. Karena kitalah nanti yang akan mempertanggungjawabkannya. Lah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah hidayah, sehingga di dalam menjalani sebuah kehidupan ini dibimbing oleh hidayah Allah, sehingga kita selalu berada di dalam kebenaran. Itulah sirnya doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kan begitu sampean berdoa. Kita berdoa begitu, ya Allah, tunjukilah hambamu yang benar itu benar. Berikanlah hambamu kemampuan untuk mengikuti yang benar. Sebab tanpa pertolongan Allah, saya dan sampean walaupun tahu dengan yang benar, tidak bakalan bisa untuk melakukan yang benar. Karena tidak mendapatkan pertolongan Allah. Siapa orang Islam yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah itu mulianya bukan main? Sampai Nabi sendiri menyatakan diberi oleh Allah pahalanya 27 berbanding dengan 1. Coba bayangkan. Orang Islam semuanya tahu, tapi untuk mendapatkan hidayah dan inayah sehingga mampu mengajak dirinya untuk berjamaah itu tidak gampang-gampang. Maka sampean bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampean diberi hidayah, diberi inayah sehingga sampean bisa untuk menggunakan hidup untuk melakukan sholat dengan cara berjamaah. Ini bersyukur. Sehingga tidak merasa dirinya paling baik dengan yang lainnya. Karena bisanya sampean dan saya untuk bisa berjamaah itu semuanya karena pertolongan, karena hidayahnya Allah. Bentuk syukur. Lalu kita katakan
Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukilah hambamu yang salah itu salah. Berikanlah hambamu kemampuan ini agar bisa untuk meninggalkan, menjauhi yang salah. Siapa yang tidak tahu kalau minum itu memabukkan itu salah? Orang Islam semuanya tahu kalau minum yang memabukkan itu salah. Tapi karena tahu, karena tidak dapat hidayah inayah Allah, malam tahun baru dipakai minum yang memabukkan. Loh itu kan. Tapi alhamdulillah kan di Samarinda tidak ada. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita. Banyak hal-hal yang lain. Itu contoh. Maka itu jamaah sekalian, iblis itu paling dirinya itu merasa dirinya marah itu disebabkan 3. Itu iblis itu. Pertama, marah betul karena dia dilaknat oleh Allah. Berbeda dengan Nabiullah Adam. Iblis sama-sama dikeluarkan dia dari surga. Tapi iblis dilaknat oleh Allah, dikeluarkannya dari surga tanpa adanya diberi oleh Allah sarana untuk bertobat. Iblis. Nabiullah Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena dia terbujuk dengan rayuannya iblis yang menggunakan kalimat Allah wallahi, sehingga Nabi Adam terpojok. Nabi Adam lalu dikeluarkan, diberi sarana untuk memohon ampun, lalu dikenal dengan taubatnya, istighfarnya Nabiullah Adam. Sampean kenal semuanya. Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu. Lalu yang kedua, marah betul iblis itu ketika kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah itu sampai api yang biasa dipakai untuk menyembah bersembah oleh kaum Majusi padam saat itu. Berhala-berhala banyak yang jatuh semua berguguran karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis itu marah. Lalu yang ketiga, ketika turunnya suratul Fatihah. Suratul Fatihah, maka kalau membuka acara jangan dibuka cuma mari kita buka dengan baca basmalah, jangan. Cuma bismillah saja, nanti iblisnya lari, nanti balik lagi. Bacakan Fatihah mulai dari a'udzubillah sampai waladhdallin, amin. Iblis, makanya di sini nggak ada iblisnya, sudah malaikat yang duduk di antara sampean-sampean ini mendoakan kepada Allah supaya sampean mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khusus untuk diri saya, dan mudah-mudahan kehidupan yang Allah karuniakan kita di hadapan kita pada tahun 2023 iman kita semakin lebih baik dibanding dengan tahun 2022 yang telah kita tinggalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.